Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Minggu 23 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah ketiga. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudariku yang terkasih, kepada para pendengarnya, Yesus menyampaikan pesan penting, yakni peringatan Yesus supaya waspada dengan pemberitahuan 2 peristiwa kematian yang tiba-tiba baru mereka alami. Hal ini disampaikan lewat 2 kisah. Pertama, orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kedua, tentang kematian 18 orang yang ditimpa menara di dekat kolam Siloam. Bagi orang Yahudi, kematian orang-orang itu karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tapi Yesus mengatakan dengan tegas, "Sangkamu orang Galilea dan juga ke-18 orang lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang di Yerusalem? Tidak. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian." Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Yesus berpikir bahwa orang-orang yang mati dalam 2 peristiwa itu dihukum Tuhan karena dosa mereka. Yesus menolak pandangan seperti itu. Kurban-kurban dalam tragedi berdarah itu tidak lebih buruk dari siapapun. Kematian mereka yang tiba-tiba merupakan suatu peringatan supaya orang-orang lebih berhati-hati. 2 peristiwa itu mengingatkan kita semua bahwa hidup ini rapuh, hidup ini sementara, dan pada saatnya selesai, yakni kematian. Dan kematian itu pasti. Kita semua akan mengalami itu. Cepat atau lambat akan mengalami kematian itu. Orang-orang yang meninggal dalam 2 peristiwa ini tidak punya waktu mempersiapkan kematian mereka. Karena itu Yesus mengingatkan mereka, dan ketika semua supaya mempersiapkan kematian kita pada saat itu juga. Karena besok mungkin sudah terlambat. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa jangan angkuh dengan apa yang kita punyai. Jangan angkuh dengan apa yang kita ada saat ini. Toh kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Maka kita mempersiapkan diri dengan baik supaya kita menerima kematian untuk kembali kepada Bapa. Saudara-saudariku terkasih, guna mempertegas pesannya, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dia mengancam akan memotongnya, namun setelah dimohon oleh pengelola kebun anggur, ia menunda memotongnya. Pohon ara itu adalah kita,
Anda dan saya. Tuhan ingin kita harus menghasilkan buah kebaikan selama masih ada hidup. Kalau tidak, Allah akan menghukum kita dengan memotongnya. Tapi di pihak lain, kisah ini memberikan gambaran tentang Allah yang begitu sabar menanti perubahan, pertobatan dari kita. Allah masih memberi waktu supaya kita berbuah, supaya kita terus menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup. Inilah kesempatan baik untuk merenungkan kehidupan itu masing-masing selama masa prapaskah ini. Apakah hidupku sudah menjadi berkat bagi sesama atau tidak? Apakah hidupku sudah berguna bagi sesama atau tidak? Waktu kita sangat terbatas dan kita tidak tahu kapan itu semua selesai. Tapi yang pasti orang yang hidupnya baik dan berbuah, surga tempatnya. Saudara-saudariku terkasih, Allah ingin kita bertobat, meninggalkan cara hidup lama yang tidak menghasilkan buah kebaikan pada sesama, menjadi hidup baru yang penuh berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.